ila anqal sampai kepada bacaan adabul jumu'ati. Adabul jumu'ati. I'lam annal jumu'ata 'idul mu'minin wa huwa yawmun syarif khassallahu 'azza wa jalla bihi hadhihi al-ummah wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha hajatan illa a'tahu Allah iyyaha fasta'idda laha min yaumil khamis bi tandhifil thiyab wa bi kasratit tasbih wal istighfar aisyatul khamis fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ata yaumil jum'ah wa mi shaumal jum'ati lakin ma'as-sabti abul khamis irja'a fi ifradiha nahyun. Cukup ya, tani nyaminnya. Bismillah. Adabul jumu'ati ay hada adabul jumu'ah. Adapun ini ialah etika pada hari Jumat. Adabul jumu'ati, adapun ini etika hari Jumat. Bidammil mim, ya, kalau dibaca dhammah mimnya jumu'ati wa hiya lughatul Hijaz. Ini lughahnya orang Hijaz. Jadi orang Hijaz menyebutnya dengan Jumu'ah. Wa bi fathiha wa hiya lughatul Tamim. Kalau dibaca Juma'ah ya dengan fathah mimnya, ini lughah Bani Tamim. Jadi ada orang yang baca Juma'ah, ada yang baca Jumu'ah, ada yang baca Juma'ah. Was-sukun lughatul Aqil. Ada yang membaca dengan sukun mimnya Jum'ah. Jadi ada 3 bacaan. Boleh dibaca Jumu'ah, boleh dibaca Juma'ah, boleh dibaca Jum'ah. Ya, boleh dibaca Jum'ah. Wa hadhihi al-lughat idza kana al-murad bil Jum'ah al-yawm. Ya. Jadi kalau ini yang disebutkan, yang dimaksud adalah satu hari Jumat. Tapi ketika amma idza urida bihal usbu habis sukun, kalau yang dimaksud adalah satu minggu, maka dengan sukun mimnya Jum'ah. Jadi kalau yang lain satu hari, kalau dengan sukunnya mim berarti satu kan beda hari Jumat dengan satu Jumat ya. Sama dengan hari Minggu dengan satu minggu, gitu ya. Begitu. Makanya kalau mimnya sukun berarti satu Tapi kalau mimnya berharkat dhammah berarti hari Sehingga dalam surah Al-Jumu'ah itu di Al-Quran itu panggilannya idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati. Jadi jika kalian dipanggil pas di hari Jumat, maksudnya begitu. Sehingga ada ulama mengatakan kalau dibaca sukun itu salah. Salah, tidak benar, mengurangi harkat atau merubah harkat.
idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati, gitu kan? Kan ada kadang baca Jum'ati gitu ya. Nah itu salah. Sukunnya mim itu salah karena dengan sukunnya mim berarti satu Jumat, bukan hari Jumat maksudnya gitu. Itu dalam syarah kitab Bidayatul Hidayah. Sehingga di sini jelaskan panjang lebar tentang kalimat Jumu'ah dengan Jumu'ah. I'lam annal Jum'ata, ketahuilah bahwasanya hari Jumat itu, ya, di sini pakai Jumu'ah. I'lam annal Jumu'ata, dhammah mimnya, Idul Mukminin, ialah hari rayanya orang mukmin. Idun min a'yadil mukmin. Jadi hari Jumat adalah merupakan hari raya orang mukmin. Masya Allah. Wahia afdal, disebutkan ya di caranya ya. Hari Jumat itu afdalus salawat wa yaumuha afdalu ayyamil usbu'. Jadi ulama ini kesepakat bahwasanya hari Jumat itu pelaksanaan sholatnya paling utamanya sholat. Ya. Jadi dengarkan baik-baik sekali lagi saya sampaikan, sholat Jumat itu adalah paling utamanya sholat. Lebih utama dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pelaksanaan jamaahnya itu semuanya bagus, tapi yang lebih utama adalah sholat Jumat. Kenapa kok sholat Jumat lebih utama? Karena satu-satunya di Al-Quran panggilan Allah yang jelas itu adalah jika kalian dipanggil untuk sholat Jumat. Idza nudiya bis-sholati, jika dipanggil untuk sholat mi yaumil fas'au, segera. Tidak pernah ada kalau kamu dipanggil zuhur, dipanggil asar, dipanggil maghrib, dipanggil isya, tidak pernah ada. Makanya kalimat yang ada di Al-Quran itu, jagalah sholat, hafiz ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga itu sholat yang 5 waktu itu loh. Lebih-lebih sholat pertengahan. Sholat pertengahan. Tahu sholat pertengahan? Apa sholat pertengahan? Ulama banyak mengatakan sholat pertengahan adalah sholat asar. Sholat ada yang mengatakan sholat subuh. Begitu ulama tafsir. Tapi kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, beliau menafsirkan sholat pertengahan itu adalah sholatnya hati. Jadi kalau asar kan pertengahan, subuh, zuhur, asar, maghrib di pertengahannya. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, sholat wusta itu sholat pertengahan antara belahan badan. Sini pertengahannya ini dada. Sini pertengahannya adalah, artinya sholatnya sholat yang tanpa waktu. Sholat yang tanpa waktu, yang setiap saat kita bisa sholat. Dengan sholatnya hati. Wudunya bagaimana? Dengan wudu hati juga, membersihkan hati daripada kotoran-kotoran, dari berbagai macam keinginan yang tidak benar. Begitu. Ini dipakai kadang oleh para ulama. Sudah. Jadi kalau di Al-Quran itu sholat 5 waktu kalimatnya disuruh jaga sampai waktunya kerjakan. Ada waktu jeda, ya, waktu awal, waktu pertengahan, waktu Tapi kalau Jumat enggak, beda. Fas'au, segera. Jadi mau Jumatan, ya, kalian itu sebaiknya tuli berangkat, jaking nyangking mau Jumatan, ya. Kadang ada ente iqomah, dan ente khutbah dua, jangan, ya.
Bahkan disebutkan ya, sholatnya sholat yang paling utama, harinya hari yang paling utama. Wa yaumuha afdalu ayyamin usbu'. Hari Jumat adalah hari yang paling utama dalam satu minggu. Wa a'dham indallahi min yaumil fitri wa yaumil adha. Bahkan ulama mengatakan hari Jumat bagi Allah lebih mulia, lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Gitu, hebat dari Jumat. Tapi karena kalau panjenengan sering tawaki, seakan-akan lebih mulia hari raya setahun sekali ya. Makanya kadang pada sejuk ke masjid orang kadang telasan gitu. Ada ente Idul Fitri, Idul Adha. Makanya di masjid itu rata-rata kalau 2 hari raya itu namun Jumat tak pada ya, dianggap lebih hebat 2 hari raya. Padahal enggak, lebih mulia hari Jumat. Amma yaum Arafah, sedang hari Arafah itu fa huwa afdalu minha. Kalau hari Arafah lebih mulia daripada hari Jumat. Ya, itu kata ulama, sepakat ulama, hari Arafah lebih mulia dari hari Jumat. Khilafan itu Imam Ahmad, berbeda pendapat Imam Ahmad, tetap lebih mulia hari Jumat. Kalau mendapat Imam, subhanallah, ini agungnya hari Jumat. Makanya nanti besok sambut ini Jumat. Wa huwa yaumun syarif. Dialah Jumat, hari yang mulia, hari yang istimewa. Khassallahu azza wa jal, telah mengkhususkan siapa Allah Ta'ala azza wa jal, yang maha agung, maha mulia, bihi, dengan kemuliaan ini, kemuliaan hari Jumat ini ya, atau idulnya mukmin ini, dengan akhirnya orang mukmin, hadhil ummah, kepada umat ini. Jadi Allah khususkan kemuliaan hari Jumat khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, hadhil ummah al-Muhammadiyah. Jadi hari Jumat ini hadiah yang amat mulia khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat yang lain tidak dikasih oleh Allah ya. Umat yang lain tidak dikasih. Umat yang lain punya hari-hari yang mulia. Ada yang kemuliaannya hari Jumat, hari Sabtu, Yahudi, orang-orang Yahudi. Ada yang dimuliakan oleh mereka hari Ahad atau hari Minggu. Kalau Minggu sholat di gereja. Itu orang-orang yang beragama Kristen. Kalau Jumat, nah ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada keterangan kalau Jumat itu Allah Subhanahu wa taala memerdekakan 100.000 orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka ketika dia memuliakan hari Jumat. Dan Rasulullah SAW bersabda, man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati kataballahu lahu ajra syahidin, atau kutiba lahu, sama boleh, wa wuqiya fitnatal qabri. Barang siapa yang meninggal dunia hari Jumat atau malam Jumat, maka dicatat dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Jadi kalau wafat malam atau hari Jumat dapat pahala seperti orang yang mati syahid. Bahkan dia dipelihara, dia dijaga dari fitnahnya kubur. Tidak ditanya oleh mungkar, tidak ditanya oleh malaikat. Jadi mon seda tepat ke malam atau hari Jumat, maka orang tersebut tidak mendapatkan pertanyaan mungkar dan tekan mati Jumat muntah aja. Bukan, lain ya, maksudnya ini orang-orang yang menjaga. Kan ada itu kemarin itu
Di mana ya? Wafat ketika khutbah gitu ya, Masya Allah. Wafat ketika ada di Makkah pas hari Jumat, ada ulama-ulama kita, Masya Allah. Semoga dapat kemudahan semuanya. Wa fihi, dan di hari Jumat itu ya, fi yaumil jumu'ati sa'atun mubhamatul, ada satu waktu ya, ada satu waktu mubhamatun, yang disembunyikan, ay khafaha Allah taala fihi. Nih dengarkan baik-baik, di hari Jumat itu ada waktu yang disembunyikan oleh Allah. Waktu itu sangat mulia ya. Waktu yang sangat disembunyikan oleh Allah, sengaja disembunyikan. La yuwafiquha, yang tidak mendapatkan kepada waktu tersebut, abdun, siapa seorang hamba, muslimun yang muslim, yas'alullaha ta'ala, yang dia mohon kepada Allah Ta'ala, fiha, pada waktu tersebut, hajatan, kepada satu hajat, illa a'tahullahu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya iyyaha, kepada hajat tersebut. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Jadi di hari Jumat itu ada waktu yang tidaklah seorang mukmin menjumpainya ya. Kemudian dia minta kepada Allah akan hajatnya, maka pasti Allah akan memberi. Insyaallah ini luar biasa ini. Ya. Menurut para ulama, qala ba'duhum sa'atul ijabah atau sa'atul ijabah. Yang dimaksud adalah waktu yang sangat ijabah. Nah, ulama mengatakan kapan waktu ijabah itu? Ya, ini diterangkan di sini. Padahal ini disembunyikan oleh Allah. Ada yang mengatakan adalah fi akhirin nahar, di akhir siang hari Jumat, lastari asar. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala khalaqa Adam alaihissalam ba'dal asri. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Adam setelah waktu di Nabi Adam ni kalambe tibi Allah, diciptakan oleh Allah pertama kali ya, adalah di waktu sore. Keng tepak ke hari Jumat. Ingat ini, jadi Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat setelah sholat, maksudnya setelah waktu asar di yaumil Jum'ah, begitu. Dan ulama juga banyak mengatakan setelah asar itu di hari Jumat sa'atul Fatimiyah, saat-saatnya yang digunakan betul oleh Siti Fatimah, saat yang mulia. Ya Allah, jadi usahakan kalau Jumat itu habis asar itu sebelum maghrib mohon kepada Allah, cari kesempatan. Wa qala al-Qadi Iyad, menurut Imam Qadi Iyad, ini seorang ulama sekaligus seorang hakim satu-satunya, seorang qadi hakim yang sangat mulia. Ini pecinta Rasulullah, sangat mulia, sehingga punya kitab namanya Asy-Syifa. Alhamdulillah kami pernah mengaji kitab itu dan dikasih hadiah oleh Syekh Badri kitab itu. Namanya Asy-Syifa. Membahas tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Namanya Imam Qadi Iyad. Menurut beliau, waktu ijabah itu adalah sa'atul ijabah mukhtatifatun ayyasirah munkhasirah, sangat singkat, sekejap waktu ijabah hari Jumat ini sebentar sekali, singkat. Fima baina ayyajlisal imam alal mimbar ila salamihi minas shalah. Kapan waktunya? Ya. Semenjak dari imam duduk di atas mimbar sampai salam. Sampai salam.
Jadi waktu itu adalah ketika pelaksanaan Jumat. Bahkan ada ulama mengatakan waktu ijabah itu adalah waktu imam duduk di antara dua khutbah. Di antara dua atua menengirisa mulsjud. Gitu. Ya, seperti Mas Muhammad Amin, ini putranya Kiai Nahrawi, memberikan amalan di antara dua khutbah. Minta kepada Allah pada waktu itu, ya Allah beri saya anak yang alim, beri saya anak yang mulia. Ketika khatib duduk di antara dua, jadi kalau nanti kalian tuh kalau duduk, khatib duduk di antara dua khutbah, doa. Cuk tedu, kadang Jumat tedu, seminggu sekali antar ke Jumatan gitu. Itu istimewa itu, istimewa. Jadi menurut pendapat ulama ya ini yang kuat. Sore setelah sholat asar, kemudian ketika khatib di atas mimbar, itu yang sangat istimewa. Itu istimewa. Makanya sekali-kali ya jangan sampai luangkan waktu itu. Artinya sangat berlalu cuma-cuma apalagi abenta aja. Ada orang itu aja. Itu bahaya itu. Hati-hati. Jadi ketika khutbah berlangsung, khatib ceramah, gua cerita lagi ya. Ada begitu kan? Oh ini awas ini, hati-hati, bahaya. Padahal sudah ada bacaan dilarang bicara ketika khutbah. Ini gue dikejar. Oh bahaya ini. Nah, apakah itu bisa menyebabkan batalnya sholat Jumat? Ayat yang ketika ada orang bicara, kata Rasulullah, beliau bersabda, orang kalau bicara ketika khutbah berlangsung maka gagal pahala. Begitu kan? Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, ketika khatib sudah naik, ini belum bicara ini, fala yatakallaman ahadukum, jangan sekali-kali ya, cak pun tahu kan ya, ongkuan ya. Jadi ada non taukid kalau dalam ilmu grammar Arab itu cak pun tahu ongkuan. Rasul tidak mengatakan jangan bicara, tidak, fala yatakallamanna ahadukum, jangan pernah bicara sungguh kalian. Kenapa? Wa may yatakallam faqad laghaw, atau laghaw, orang yang berbicara maka betul-betul laghaw. Apa laghaw itu? Sia-sia, cuma-ju, ketikun kare kasona, kare payah. Begitu. Malah dia bisa mengganggu kepada orang-orang yang di samping kanan kiri. Nauzubillah. Jadi sebenarnya itu bagi jamaah yang lain sebagai penyakit pengganggu. Nah, jadi sekali lagi, saat ijabah itu yang disembunyikan oleh Allah, menurut para ulama itu ada dua di sini di kitab ini. Ada ketika khutbah, ketika khutib di atas mimbar, ya sampai salam itu, dan juga ada yang mengatakan setelah sholat asar sampai menjelang maghrib, begitu. Jadi kalau orang minta pada waktu itu akan disampaikan oleh Allah hajat-hajatnya itu. Luar biasa itu. Ya. Nah, cuma tidak ada yang pasti ini hari ini waktu ini tidak ada karena memang disembunyikan oleh Allah. Ay la takhruj an hadzal waqti wa laysa al murad innaha mustaghriqatun bainal julus wa akhir sholati anha lahdatun latifah. Bahkan para ulama ini waktunya sangat singkat sekali. Lahdah latifah. Lahdahnya sekecil. Latifah nikah juga sangat lembut. Nah, berarti nikah. Setelah itu
Thumma dzakara al-musannif min adabil jumu'ati huna. Maka kemudian Al-Imam Hujjatul Islam menceritakan dan menjelaskan tentang etika bagaimana perlakuan Jumat ini dengan 7 tahapan. Al-awwal al-awwal madkur, maksudnya biqaulihi fasta'iddalah. Ini ada 7 cara untuk menyambut kemuliaan Jumat. Apa yang pertama? Fasta'iddah. Maka bersiaplah Anda laha untuk Jumat mi yaumil khamis, mulai dari hari Kamis. Jadi mohon bisa panjenengan menyambut yaumul Jumu'ah itu dimulai hari Kamis. Dengan cara bagaimana? Bitawdhifiz thiyabi, dengan membersihkan baju. Artinya sudah disiapkan bajunya. Panjenengan melaku Jumatan, Kemis pun sediaki, ada tanggal lampir, laku yang di Jumat, alias sarung. Kalau pakai surban ini surbannya, kalau pakai songkok ini songkoknya. Begitu. Sudah dapat pahala kita itu, siapkan. Karena ini hari penting ini. Ini hari yang lebih mulia daripada hari Rabu. Jadi pemapan, pagogo, kelambina sedia aki. Coba kalah mon yen jeng bupati. Coba kalah mon entar kalau nalon, entar ke pasar. Mon entar ke pasar gugu. Apaan? Mau resepsi gogo apa? Sangka Jumatan pas sering mireng kelambina semua. Itu kurang pas. Kurang. Ini undangan Allah. Ini undangan Rabbul Alamin yang memiliki alam semesta. Masa rek mirek kadang pas akawasan gitu ya, tadi ya boleh tak nyaman akaw pas ibu di bodoh gojaan coblos nomor ini harus bahaya. Yang ketujuh, dosa tak dosa keng orang saya moncan bahasa nasi lembut orang kimon sebekasar tak de kijak reng ke Jumat Kaos, Masya Allah. Jadi iya pabek ya. Kadang salah kawasan pas trainingan gitu kan, pas bok ngatas kan. Tuh ya Allah. Seminggu sekali. Nanti diatur di sini ini. Persiapkan sudah. Kalian akan menghadapi hari Jumat. Gitu. Kalau ulama itu minyak, sudah siap. Mulai hari Kamis. Wa bi kasratit tasbih. Jadi Kamis ini kan sore sudah punya tasbih sudah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Disucikan sudah. Wal istighfar dan kapan? Aisyatul Khamis, pada sorenya hari Kamis. Ai ba'dal asri, artinya mulai setelah fi dzalikal yaum, pada hari itu. Kenapa dimulai sore hari Kamis? Fa innaha, karena sesungguhnya Kamis sore itu sa'atun tuwazi, ya, itu merupakan saat atau waktu yang membandingi fil fadli, dalam keutamaan sa'ata yaumil jum'ati, pada saat hari Jumat. Jadi Kamis sore ini kan pon masuk semol jum. Begitu. Makanya kami mengajarkan kepada santri, kalau sore Kamis itu atau Kamis sore diajak sama-sama ziarah kubur. Ulama juga ada yang seperti itu. Mulainya Kamis sore. Ini hari mulia, ini saat yang mulia. Sudah banyak sudah istighfar, ini baca ini, ya. Dan pada hari itu juga masuk kepada saatul ijabah itu. Sehingga ada keterangan begini dari sebagian ulama salaf. Qala ba'dus salaf,
innallaha ta'ala fadlan siwa arzaqil ibad la yu'ti min dzalikal fadl illa man sa'alahu asyiyatul khamis wa yaumal jum'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ya. Ada rezeki khusus kepada hamba-hamba yang tidak diberikan kepada semua orang kecuali orang khusus. Apa? Dia bisa memuliakan Kamis sore, Kamis menjelang datangnya malam Jumat, gitu. Nah, jadi ini yang bisa kita sampaikan. Ada tambahan nih sedikit nih, dengarkan baik-baik, bahwa Jumat ini bisa menjadi penentu kebaikan kita ke depan dalam satu minggu. Tapi mon Jumat neka panjenengan pon sae bagus malam sampai hari Jumat, maka satu minggu panjenengan bekal pemuljo menentukan ke depan selama 7 hari. Ya. Ini ada keterangan ini, hadis ini. Ya. Wa qad ruwiya idza salimatil jum'ah salimatil ayyam. Ketika hari Jumat kaula panjenengan selamat dari perbuatan dosa, maka satu minggu kita dijaga oleh Allah. Jadi penentu ini. Tolak ukurnya hari-hari berikutnya ada pada hari Jumat, begitu. Ya. Jadi panjenengan kadito memperoleh kemuliaan dalam 7 hari, maka usahakan hari Jumat itu kita jaga dari perbuatan dosa. Bahkan ada keterangan begini, mendapatkan kemuliaan Jumat itu menjadikan penyebab dosa-dosa diampuni sampai Jumat yang akan datang. Syuhudul Jumu'ati yujibu takfirat dzunub ilal Jumu'atil ukhra. Jadi Jumat ini kalau kita melakukan dengan baik akan menjadi penghapus dosa sampai pada Jumat yang akan datang. Artinya apa kata para ulama? Kita akan dijaga. Begitu. Dan Rasul Muhammad SAW juga mengatakan, tidaklah terbit matahari ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin afdal min yaumil jum'ah. Tidaklah terbit matahari, juga tidak terbenam matahari di satu hari yang lebih agung daripada hari Jumat. Gitu. Ayo kita jaga besok Jumat mulai dari hari Kamis sore, gitu ya. Jegere cong. Ini saat-saat mulia. Nanti kau minta sama Allah, mohon sama Allah, gitu. Jaga dan usahakan berangkatnya juga lebih awal. Di sini juga dijelaskan, nanti mungkin ada di belakang. Jadi orang berangkat Jumat itu yang pertama kali nyampe ya, jam-jam awal itu kalau 11 kalau di sini kalau 11 atau sebelum kalau 11 ya, itu mendapatkan unta oleh unta. Kalau 11 lebar obel oleh sampai 15 menit. Mon marerua 15 menit obel boleh lah. Oleh mbi sampai setengah 12 menandina. Tapi kalau di masjid yang lain, kalau setengah 12 sudah ada, tidak dapat. Mulai dari awalnya itu. Mending adzakirin karena masih nunggu jam 12 ya. Berarti ki oleh mon mare kalau 12 sampai mare setengah 17 sampai jam 12 kurang seperempat oleh ajam
Oleh diri kalau 12 kurang seperempat sampai kalau 12 ki oleh tel. Mari kalau 12 dia lah ada, tak ada lah. Tak oleh telur, ia paling oleh temanjo. Masya Allah. Ya. Jadi inilah kemuliaan hari Jumat. Ya. Kemuliaan hari Jumat yang akan menjadi penentu untuk kita mendapatkan kemuliaan di hari-hari berikut, menjadi penentu akan mendapatkan perlindungan dari Allah sampai kepada Jumat yang akan datang. Menjadi penentu kita akan mendapatkan kemuliaan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa memuliakan kemuliaan hari Jumat dan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadi ini yang ala niyatin sholihah. Kita doa seluruh tetangga lingkungan masyarakat kita doakan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah bimbingan Allah. Yang sakit kita doakan diberikan kesehatan oleh Allah. Yang susah diberikan kebahagiaan oleh Allah. Moga-moga sehat dijauhi dari berbagai macam penyakit, diselamatkan dari berbagai macam ujian yang membuat dirinya tidak mampu, bingung. Ya Allah, semoga dan kita juga berdoa kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji yang saat ini ada di Madinah, terutama yang ada di Madinah yang dari Bondowoso, kita doakan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah. Kita yang mendoakan juga semoga dapat barokah kemuliaan terus di Makkah Madinah. Allah menyampaikan semua hajat kita, hajat-hajat orang yang kita cintai, hawaijat dunia wal akhirah, bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.